Hai kawan semuanya, perkenalkan saya Mr. TS. Welcome to my channel. Di sini saya akan share tentang edukasi perpajakan, kegiatan wisata alam, dan yang pasti pengalaman kuliner. Jangan lupa like dan subscribe biar makin semangat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak sekalian, kali ini saya akan menyampaikan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya. Ini paling baru, peraturan Menteri Keuangan 82 PMK.03 2021, yaitu tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 9 PMK.03 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 dan PMK 83 PMK.03 2021 tentang perubahan atas PMK 239 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini berita baik ya kawan semuanya bahwa ada perpanjangan insentif. Yuk kita simak satu persatu penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama adalah PMK 82, ya ini adalah perubahan atas PMK 9 tahun 2001 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Bagi yang sudah tahu, PMK 9 adalah perpanjangan yang pertama kali ya. Latar belakangnya sama seperti sebelumnya ya kawan, bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan. Itulah pentingnya insentif diberikan kepada kawan pajak sekalian. Kalau diterjemahkan, latar belakang dikeluarkannya PMK ini adalah bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia tentunya. Masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu kesehatan, pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Nah, ini adalah lini masa ya, sejarah pemberian insentif pajak atau peraturan pertama yang dikeluarkan sejak pandemi COVID ini datang ke Indonesia ya, sekitar akhir triwulan pertama 2020, dimulai dari PMK 23. Kemudian yang terakhir ini adalah PMK 82. Di situ tampak sekali bahwa pemerintah sangat serius untuk memberikan upaya khususnya kepada laju dunia usaha. Apa sih pokok-pokok perubahan di dalam PMK 82 ini? Yang pasti secara umum ketentuan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai PMK 9. Namun ada perubahan yang diatur kembali, antara lain yaitu perpanjangan jangka waktu pemberian insentif diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Kemudian ada kriteria penerima perpanjangan insentif, diantaranya penyesuaian KLU, kemudian terkait WPPP 23, WPP 3 atau TGAI atau penggunaan irigasi ya, konstruksi irigasi, dan tidak termasuk WPKITE dan KB. Kemudian ada tambahan ketentuan peralihan, yaitu ketentuan pemberi kerja dan atau wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan, dan ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk masa Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasinya. Baik kawan, berikut adalah perbedaan PMK 9 dan PMK 82. Kita mulai dari yang insentif PPh pasal 21 DTP ya.
Di situ di PMK 9 itu menyebutkan bahwa yang diatur adalah sektor tertentu sebanyak 1.189 KLU itu masih tetap, namun untuk kriteria WP, KIT, dan KB dihilangkan. Kemudian terkait pemberitahuan pusat dan cabang, WP, KIT, dan KB juga dihilangkan. Dan yang berubah adalah terkait perpanjangannya tentunya, yaitu insentif diberikan Juli sampai dengan Desember 2021. Sedangkan untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah itu tidak ada perubahan ya, hanya perpanjangan saja, sama saja semuanya, perpanjangannya sampai dengan Desember 2021. Sedangkan untuk PPh final DTP pada sektor padat karya tertentu ini adalah terkait wajib pajak penerima P3 GAI ya. Di situ sama, masih tetap sama. Perpanjangannya saja dipanjang ya, ditambah sampai dengan Desember 2021. Kemudian terkait pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya sebanyak 730 KLU sekarang menjadi 132 KLU. Dan lagi-lagi WP, KIT, dan KB tidak termasuk. Tentunya perpanjangannya sampai dengan 31 Desember 2021, dan di situ diberitahukan bahwa sejak SKB diterbitkan. Kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini juga masih sama, namun untuk sektor tertentunya KLU-nya hanya menjadi 216 KLU yang sebelumnya 1018 KLU. Kemudian insentif Juli sampai dengan Desember 2021 sejak masa pemberitahuan disampaikan. Yang terakhir, pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. KLU-nya dibatasi sampai dengan 132 KLU. Untuk masa insentifnya sama ya, Desember 2021. Baik kawan, kita mulai satu persatu ya. Kita mulai dari insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, di sini disebutkan bahwa untuk pegawai dengan penghasilan bruto disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Siapakah yang berhak menerima insentif? Ya, kriterianya adalah sebagai berikut. Pegawai dengan kriteria sebagai berikut ya, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu, sebagaimana pada lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP, yang pastinya memiliki NPWP dan pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Sedangkan ketentuan kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU pemberi kerja adalah sesuai SPT tahunan 2019. Dalam hal pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPh tahun 2019 dan kode KLU di SPT tahunan PPh tahun 2019 sama dengan kode KLU di master file DJP. Kemudian KLU sesuai master file DJP ini dalam hal adalah pemberian kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPh tahun 2019 namun tidak menuliskan kode KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 atau salah mencantumkan kode KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019, dan WP pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 dan instansi pemerintah. Kemudian dalam hal pemberian insentif ini, PPh pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 DTP ini dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan. Dan PPh pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak ya. Dalam hal pegawai penerima insentif PPh pasal 21 DTP menyampaikan SPT tahunan 2021 menyatakan lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. Satu hal, poinnya bahwa DTP atau PPh pasal 21 DTP ini diberikan untuk masa pajak
Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Di sini ditampilkan atau disampaikan bahwa untuk memanfaatkan insentif, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dalam hal ini melalui DJP online-nya ya. Kemudian pemberitahuan pemanfaatan insentif ini harus berdasarkan kriteria KLU, hanya diajukan oleh WP pemberi kerja yang berstatus pusat ya. Hanya diajukan oleh wajib pajak pemberi kerja yang berstatus pusat, dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2021. Di situ adalah contoh formulir pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh yang dapat diajukan oleh wajib pajak melalui DJP online-nya masing-masing. Kemudian apa kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP ini? Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasinya. Ya, menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian pemberi kerja membuat SSP atau kode billing yang dibubui cap atau tulisan dan disimpan sebagai dokumentasi. Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid seperti nama dan NPWP pegawai. Yang dimaksud dengan dibubui cap atau tulisan tadi adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 PMK.03/2021. Selain itu, laporan pemanfaatan insentif ini disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Artinya apa? Jika penyampaian laporan realisasinya tersebut melebihi tanggal 20 bulan berikutnya, maka PPh pasal 21 dapat ditagih. Ya. Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Selanjutnya adalah insentif pajak PPh final UMKM ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, bahwa insentif atas PPh final PP 23 tahun 2018 ini harus sesuai dengan wajib pajak memiliki kriteria sesuai dengan PP 23. Kemudian menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau DJP online-nya masing-masing ya, paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%-nya. PPh final ditanggung pemerintah diberikan untuk masa Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai permohonan surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 99/PMK 03/2018. Dan apabila wajib pajak PP 23 ini transaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan diberikan kepada pemotong dan atau pemungutnya. Kemudian pemotong atau pemungut melakukan konfirmasi surat keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pada saat pembayaran atas PPh final DTP tersebut. Namun pemotong atau pemungut pajak harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang telah dibubui cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82/PMK.03/2021. Untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, wajib menyampaikan laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau DJP online-nya.
Laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk transaksi dengan pemotong dan atau pemungut. SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82/PMK.03/2021 jika ada transaksi dengan pemotong pemungut ya, agar disimpan sebagai dokumentasi. Untuk laporannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat ya. Sekali lagi, wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP. Artinya apa? Atas pajak di masa tersebut dapat ditagihkan. Wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Bagaimana sih alur untuk pemberian insentifnya? Yang pertama, wajib pajak melakukan login ya di DJP online-nya di menu e-reporting. Kemudian melakukan tambah pelaporan, kemudian pemilihan jenis pelaporan realisasi baru dipilih ya di situ, pemanfaatan PPh final di DTP. Kemudian silakan unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel. Di sini agak diperhatikan format penamaan filenya jangan dirubah ya, harus sesuai ketentuan. Kemudian dilakukan validasi makronya, diupload file Excel tersebut dalam laporan realisasi. Kawan yang ketiga adalah insentif pajak PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Ini PPh final jasa konstruksi yang bagaimana sih? Bahwa PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah adalah bagi wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau disingkat P3TGAI, yaitu bisa berupa perkumpulan petani pemakai AR P3A, gabungan perkumpulan petani pemakai AR GP3A, dan atau induk perkumpulan petani pemakai AR IP3A yang melaksanakan P3TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI. Wajib pajak penerima P3TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak P3TGAI. PPh final ditanggung pemerintah diberikan sejak masa Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Pemotong pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh final. Penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Terus bagaimana kewajiban pemotong pajak terkait pemanfaatan insentif PPh ditanggung pemerintah ini? Pemotong pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pemotong pajak harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah X PMK nomor 82/PMK.03/2021. Laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif. Pemotong pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Insentif pajak selanjutnya adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Siapakah penerima insentif? Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode KLU atau klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Sesuai KLU yang tercantum di sini maksudnya adalah
dilaporkan WP dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau sesuai data master file DJP. Bagaimana proses pengajuan SKB-nya? Wajib pajak ingin menerima insentif ini dapat mengajukan SKB di saluran tertentu ya, di www.pajak.go.id. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK 82 ini terbit sampai 31 Desember 2021. SKB berdasarkan PMK 9 sudah tidak berlaku lagi. Kepala KPP dapat menerbitkan SKB pemungutan PPh pasal 2D impor apabila wajib pajak memenuhi kriteria, sedangkan dapat dilakukan surat penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan, paling lambat tanggal 20 berikutnya di www.pajak.go.id atau di DJP online-nya masing-masing. Kawan, selanjutnya adalah insentif pajak pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Penerima insentif adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLI tertentu sebagaimana lampiran kode KLU. Wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ini ya, sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau data master file. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 diberikan untuk masa Juli sampai dengan masa Desember 2021. Bagaimana cara pemberitahuan pengurangannya? Wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu, yaitu pada laman www.pajak.go.id atau DJP online-nya ya. Pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak Juli sampai dengan masa pajak Desember 2021. Wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 melalui saluran tertentu ya pada laman www.pajak.go.id. Masa Juli 2021 sampai Desember 2021 setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kawan, insentif pajak yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Siapakah penerima insentif ini? Yaitu wajib pajak pengusaha kena pajak berisiko rendah yang memenuhi syarat memiliki kode KLU tertentu baik WP pusat maupun cabang sebagaimana lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN dimaksud. Pemberian insentif SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021 dan disampaikan paling lambat 31 Januari 2022. Apa sih PKP berisiko rendah itu? PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu meliputi yang pertama adalah PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana lampiran kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak,
penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. PKP harus telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sesuai dengan kewajibannya. Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dikecualikan untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu. Baik kawan pajak, itulah tadi insentif pajak berdasarkan PMK 82. Di dalam ketentuan peralihan dan ketentuan penutup PMK 82 ini ditegaskan bahwa pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif pajak atas PMK sebelumnya ya, PMK 9 tahun 2021 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan atau pembebasan PPh pasal 22 impor. Penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh pasal 25 sejak masa Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 ya. Masih bulan depan ya. Penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP dan PPh final DTP masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Bagaimana pengajuan insentifnya melalui saluran tertentu tersebut? Lakukan di laman www.pajak.go.id, kemudian klik tombol login di pojok kanan atas. Lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Pilih tab layanan dan klik pada ikon KSWP. Scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Penyampaian laporan realisasi dilakukan di laman www.pajak.go.id dan klik ya di tombol loginnya di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Pilih tab layanan dan klik pada ikon e-reporting insentif COVID-19. Apabila ikon e-reporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Nah, kawan pajak tertarik? Segera manfaatkan perpanjangan insentif pajak 2021 ini ya. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan terkait PMK 83 garing PMK 03 garing 2021, yaitu perubahan atas PMK 239 garing PMK.03 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 ini tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP nomor 29 tahun 2020 berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta diperpanjang sehingga berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih, dukung terus pemerintah dalam upaya menstabilkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan ekonomi. Semoga pandemi ini dapat berakhir dan kita dapat berjaya kembali. Terima kasih, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak kita,
untuk kita.